Berarti ada yang salah sama kalau ini benar ya. Ini benar kan selimut Iya, ya. itu Ini betul. bisa jadi selimut dan bisa jadi selimut bayi. Ini benar. Nah, itu nih dari tadi nih pertanyaannya apa? saya belum siap sih menerima kenyataan. Ini apa sih sebenarnya, Mbak? sih, Mbak? Kalau ini sebenarnya untuk bawahan pohon Natal. Jadi di bawah pohon Natal supaya kita kelihatan cantik sebelum kado-kado itu kita taruh di tengahnya. Ada kamu Natal aja bisa cantik gimana orang? Gimana orang? Tapi kamu bisa mendapatkan Mbak Ari bisa jadi Iya, kita bisa ide jadi baru. inspirasi juga. Ide baru. Oke. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu Iya, tamu kita. Kita udah nah. akrab aja dengan tamu kita di sini. Benar. Pagi hari ini pemirsa kalau Anda lihat nih di Morning Show udah ada warna-warni cantik. Dari sini ada kalau dibilang perca-perca atau kain-kain ya, kain-kain yang dijadikan satu. Betul. Nah, ini kita akan bagaimana cara membuatnya dan mengenal lebih dekat lagi dengan sosok yang satu ini Ya, atau dan seni kita ada di sini, bilangnya patchwork. Nah, sudah ada Mbak Ari. Hai Mbak Ari. Halo. Dan juga Maki. Mbak Mary. Iya, ini dari Rumah Putri. Rumah Putri. Oke. Anak-anak Putri bersiaplah di depan TV karena kita akan jahit menjahit. Nah, Selamat ini yang berjuang. deg-degan nih, Betul, ini yang betul. deg-degan. Selamat berjuang ya Mbak ya. Nah, ini patchwork. Sebenarnya dari bahasanya juga sudah dari bahasa Inggris. Sebenarnya ini prakarya khas kita atau memang ini sebenarnya prakarya yang diambil dari kebiasaan orang atau prakarya dari luar sih sebenarnya? Patchwork Sebenarnya ini? kalau kita bilang di luar sebenarnya rata sebenarnya. Kita sebenarnya memanfaatkan kain-kain. Dulu mungkin dulu tuh dari sisa-sisa. Jadi orang bilangnya masih perca gitu. Tapi kalau seiring waktu kita maunya kan jadinya cantik ya, untuk menjadikan sesuatu yang Satu bisa rangkaian kayak gini kan kita nggak Yang bisa memakai bermotif perca ya. jadinya, ya, Kita betul, bisa betul. ngelihat kayak gini kan kita nggak bisa memakai perca ya. Jadi kita memakainya kain. Kalau dulu mungkin dari yang daster atau baju yang nggak terpakai Oh, iya, buat iya, iya, memorize benar-benar. itu kan mereka akan bikin sesuatu jadi untuk mengenang gitu kan. Nah, dari situ kita kembangkan sesuatu yang memang benar-benar kita bisa jual, cantiknya juga seperti ini Anda berdua. Ya, aduh terima kasih. Tapi Mbak Ari ini kalau lihat ide awalnya, apakah memang karena tertarik dengan ibaratnya dengan keterampilan ini atau karena apa sih sebenarnya akhirnya Mbak Ari memutuskan untuk wah kayaknya ini lucu nih kalau ditekunin nih, kalau dibikin serius nih. Dulu kan saya dari satu perusahaan besar, terus karena anak saya minta perhatian lebih, akhirnya saya keluar. Begitu saya keluar, kita nggak tahu mau ngapain gitu kan. Saya merasa saya harus bisa berarti buat masyarakat lingkungan saya semula kayak gitu. Terus saya mencoba, akhirnya ternyata saya kembali ke jahit. Jadi semula cuman bikin kecil-kecil, cuman buat diri sendiri, ternyata orang lain menghargai. Bahkan ada yang langsung begitu dia melihat, dia langsung membeli kayak gitu. Jadi dari situ ada yang mengapresiasi jadi kita merasa tersanjung nih kayak gitu. Terus akhirnya kita bikin pelan-pelan, ternyata ada banyak yang mau belajar. Mau belajar, akhirnya kita buka kelas. Kita pertama buka kelas di rumah. Pertama di rumah, tapi ternyata begitu di rumah itu ternyata mengganggu aktivitas keluarga. Jadi dari yang suami pulang malam, ternyata murid-murid saya belum mau pulang. Jadi sampai jam 9. Waktu yang nggak sebentar juga ya. Iya, karena itu jadi mereka kadang datang jam 8 pagi, mereka pulang kadang jam 8 malam karena mereka kalau kita sudah terlibat kayak gini, asiknya tuh sudah tidak ingat waktu. Seperti yang di sampingnya ini sibuk sendiri ya, kalau di sampingnya capek. Jadi Mbak Mary harusnya tekun sekali. Mbak Mary ini sibuk sendiri karena asiknya atau karena sulitnya sih akhirnya? Oh ini asik loh Mbak, asik, bukan ya sulit tentatif ya, tapi asik Mbak. Kalau udah ini lupa waktu kadang-kadang. Berarti benar ya kata Mbak Ari lupa waktu. Tapi Mbak Mary sendiri udah berapa lama sih akhirnya menekuni untuk membuat kerajinan ini? Saya sih baru ya paling 4 tahun. Iya sekitar Kurang 4 tahun itu masih terbilang baru ya? Saya curiganya 4 tahun udah bisa bikin taplak ini. 4 tahun udah bisa bikin apa aja Mbak? harusnya sudah bisa sih, harusnya sudah bisa. Sudah macam-macam Iya, ya? tergantung daya dan upaya. Niat. Iya. Kita balik ke niat. Nah, kalau misalnya kita lihat bahan-bahan ini tadi Mbak Ari bilang sebenarnya
apa ya, patchwork itu mempertahankan sesuatu atau kita ingin menyimpan benar-benar Memorize, memori kita iya, gitu kan. Mungkin ada daster yang udah butut, udah nggak layak pakai, tapi Kenangan, sayang, Iya, gitu. itu kan Kita ada bisa kenangan. potong. Iya, kita bisa kalau kita- potong, terus kita bisa bikin sesuatu mungkin bed cover atau wall hanging. Jadi itu benar-benar kita bisa nanti wariskan. Ini loh dari nenek, terus ini. oke. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang memang benar-benar memorize Iya. kayak gitu. Nah ini kalau kita lihat lagi, kalau patchwork seperti kita udah tahu motifnya tuh pasti segitiga, kotak-kotak, atau kadang ini juga lucu ya. Ini bisa Kalau ini berbentuk iya, macam-macam. kita akan seperti ini nih. Mhm. Nih jadinya kita bisa bikin ini. Jadi ini bisa untuk bantal, bisa untuk tas, kita juga bisa. Kalau tas kan kita aplikasikannya bisa kita padu-padannya akan seperti ini. Jadi ini. Jadi bentuknya tuh tidak hanya Tidak hanya. bulat ataupun kotak, tapi bisa kan macam-macam ini, juga ini ya. juga lingkaran kan. Jadi ini kita sebut dengan si wedding ring. Oke, Kayak gitu. Bari ini kan kalau kita lihat memang kan Bari juga, kalau ini Mbak Mary dia belajar 4 tahun. Apakah memang Bari sendiri membuka kelas juga untuk misalnya ada yang mau belajar atau misalnya ada juga yang mau bikin aku mau belajar doang untuk diri sendiri atau aku mau belajar juga ikut bisnis nih, ini buka kelas kayak gitu nggak sih? Kalau kita buka kelas sih Mbak, jadi kita buka kelas memang benar-benar dari dasar. Oke. Kebanyakan yang masuk mereka benar-benar belum pernah mengenal namanya jarum. Memasukkan jarum pun juga kadang mereka belum pernah bisa. Kita masih bisa. Ada kesempatan buat kita. Nah, itu jadi mereka rata-rata biasanya 1 tahun itu mereka sudah mulai berkembang, alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah jadi ke komunitas karena kita sudah banyak dan di dalam kita itu sudah banyak yang mulai usaha. Usahanya juga bukan usaha yang kecil-kecil, alhamdulillah kita gitu. Jadi itu sesuatu buat kita ya, kita bisa menjadikan ibu-ibu rumah tangga ini yang semula waktunya cuman buat kita nongkrong ke sana, ngopi ke sana, ngopi ke lebih sini, bermanfaat ya sekarang ya. Sekarang bisa jahit-jahit ya, Iya, cantik. jahit terus memanfaatkan ini lingkungan juga. Oke. Jadi mereka punya binaan-binaan juga. Nah, ini Mbak Mary, ya dia benar-benar asik ya, jahit-jahit seperti ini. Kesulitannya selama 4 tahun itu pasti kan ada masa juga, aduh ini udah mungkin bosan atau mungkin ini sulit atau seperti apa. Yang paling sulit biasanya mengerjakan patchwork yang seperti apa? Paling sulit tuh quilting. Quilting itu yang mana? Quilting itu ada contohnya quilting nggak? itu penggabungan antara kain luar ini, Jadi sama membuat dalam seperti ini sama kain dalam ini. Jadi ini supaya bisa cantik, bisa keluar, kita kan harus nge-quilt. Iya. Nah, ini Quilt itu penindasan. yang- Quilt itu penindasan. Jadi depan sama belakang. Jadi kalau di belakang kayak ada efek timbul. Nih, Ini iya. quilting. Iya, jadi oke. quilting kayak ini depan belakang. Jadi ini. Ini ya? Iya, jadi kan efeknya efek seperti ini. Ya, ibu-ibu di rumah, Mama Eliza, mama saya juga pasti sudah sangat mengerti quilting itu seperti apa teknik Oke, quilting. ini kan remaja-remaja putri. Ya, putri. Oke. Jadi Nah, itu teknik quilting yang paling sulit ya. Cak, Oke. saya ini ngelihat ya semuanya ini jahitannya rapih. Ya, dan jahit Nah, tangan. itu yang Kita saya pengen jahit tanya. tangan. Ini jahit tangan apa jahit mesin? Kita jahit tangan untuk untuk finishing kita semuanya jahit tangan. Tapi kalau untuk yang ini kita ini benar-benar pure tangan. Jadi memang benar-benar handmade pure. Kalau untuk yang sambungan-sambungan seperti ini kita masih bisa bantu dengan mesin. Ini kita masih bisa oke, bantu dengan mesin. oke. Tapi kalau untuk sudah kita seperti ini benar-benar memang Jahit tangan. benar-benar Jahit tangan tangan. Oke, asli. oke. Terus quilting kita masih memakai tangan karena orang-orang luar lebih suka ke tangan gitu. Jadi orang luar masih sangat appreciate dengan Indonesia karena mereka bersimpati untuk quiltnya. Quiltnya tuh di Indonesia mereka kita masih pakai tangan. Sedangkan di luar sudah untuk mesin hand quilt ya? itu sangat jarang terjadi. Oke. kayak gitu. Nah, bahan-bahan kalau misalnya ini kan dari kain perca, kain-kain mungkin kain-kain bekas. Nah, untuk jarumnya atau ada jarum khusus tidak kah? seperti kita merajut atau seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau kita memang spesial mau ke hobi itu kita memang ada. Jadi untuk jarum apliknya kita ada sendiri, untuk jarum jahitnya kita ada sendiri, untuk jarum quiltnya juga kita ada sendiri. Untuk benang pun juga demikian. Jadi Benangnya juga beda-beda. beda-beda kayak gitu. Cuman karena kita untuk usaha terus
kan mau nggak mau kalau usaha kan harga ya, harga jual kita ke Kalau customer, bisa modalnya yang modalnya minim, kecil, hasil maksimal. hasil maksimal ya. Oke. Jadi kita memakai untuk jarum kita masih memakai yang ada di Indonesia aja. Jadi kita tidak perlu baik. impor karena Oke. untuk jarum sama benang kalau kita mengikuti hobi memang kita harus impor. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita lihat di sini bahan-bahannya mudah didapat ya, Iya, mudah mudah dicari didapat juga sekali. dan biasanya juga di rumah tuh ada, yaitu jarum dan benang. Kemudian bagaimana cara proses pembuatannya? Kita akan membahasnya nanti pemirsa usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Morning Show.